Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Bupati Sidoarjo sekaligus selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sidoarjo kepada Bapak Haji Nur Ahmad Saifuddin Esa. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang di Universitas Nahdlatul Ulama atau UNUSIDA di Kabupaten Sidoarjo. Di sore hari ini kita berkumpul sekaligus lillahi kalimatillah dalam rangka ikut berbagi menyelesaikan persoalan yang ada di bumi pertiwi yang tercinta ini. Kami mencoba hadirin di jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama juga berbagi pemikiran, ikut serta membantu kesuksesan dan kelangsungan sedikit untuk partisipasi terkait persoalan virus yang ada, wabil khusus di Sidoarjo. Kita sering ketemu beberapa masyayikh dan ulama sekaligus habaib. Dia mengatakan apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti bukan hanya sekedar kebetulan, pasti ada tujuan dan berkahnya. Pasti. Di saat kita menemukan berkah, agar berkah itu langgeng maka harus bersyukur. Di saat kita menemukan sesuatu yang dianggap tidak enak, marilah kita bersabar. Pasti dan pasti segala sesuatu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengendaki mboten repot, alate mek loro kap kalendun idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan ikhtiar dan usaha kita bersama ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan salah satu Sidoarjo tetap istiqomah dalam mengawal apapun bentuk sekecil apapun rupanya. Kita tetap istiqomah dan mengedepankan kesabaran untuk menghadapi ujian yang selama ini kita rasakan. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ketika teman-teman dari FKUP menawarkan kepada UNUSIDA untuk bekerja sama membentuk posko bantuan penanganan COVID-19 ini, kami bersama seluruh pimpinan UNUSIDA langsung gayung bersambut. Ada hal positif yang di tengah bencana ini kemudian menjadi tumbuh seperti tadi yang dikatakan oleh Abah Kiron, rasa solidaritas, rasa kegotong royongan yang itu hikmahnya dapat kita rasakan sekarang. Seperti kita tahu bersama, pengaruh daripada COVID-19 sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Banyak program-program pemerintah yang sudah tersusun dengan baik dalam APBD, tapi dengan adanya COVID-19 ini menjadi berubah. Dan ini sesuai arahan dari pemerintah pusat, supaya APBD kita supaya di sebagian dialihkan untuk penanganan COVID-19. Dan kami sudah
melakukan ini di provinsi. Kebijakan dari gubernur 35% dari APBD itu supaya dialihkan untuk membantu penanganan COVID-19. Bapak Ibu hormati, dampak yang paling besar adalah terkait dengan ekonomi. Sekarang kita ini boleh katakan tahanan rumah, ya. Pekerjaannya mungkin tukang beca, ya mungkin pedagang kaki lima. Mereka ini andai kata satu hari nggak kerja, terus makan apa? Kan gitu. Itu yang kita pikirkan bersama. Dan kami menyampaikan terima kasih kepada FKUB yang bersama dengan Unusida yang membuka posko ini. Ini sangat bagus untuk mendukung masyarakat kita, khususnya yang ekonomi terbawah. Mudah-mudahan melalui posko ini nanti banyak para warga yang bisa menyampaikan sumbangannya untuk bisa berbagi kepada masyarakat kita. Nah, untuk itu juga tidak ada tertutup kemungkinan melalui posko ini nanti bisa mengajukan usul bantuan kepada Pemkab Sidoarjo atau melalui Pemprov Jawa Timur. Saya katakan tadi, sebagian dana APBD itu dialihkan untuk itu. Ini merupakan wujud daripada kepedulian dari Forum Kerukunan Umat Beragama bekerja sama dengan Unusida. Ini patut untuk menjadi contoh dan nantinya menjadi bukan virus corona tapi virus positif yang nantinya menyebar kemana-mana, ke masyarakat, ke instansi-instansi swasta dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, di kabupaten sudah ada gugus tugas dan itu juga dengan menggunakan pergeseran anggaran sesuai dengan arahan daripada pusat. Hari ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo menganggarkan 114 miliar untuk kegiatan percepatan penanganan masalah virus COVID-19 ini. Kegiatan tersebut terdiri dari promotif, preventif, kuratif, dan dampak sosial. Kalau dilihat dari kondisi yang ada, mohon maaf, dana 114 itu tidak akan bisa mencukupi. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang 4 kriteria tadi? Untuk itu saya berharap kesemuanya pihak, khususnya dari swasta, dari masyarakat, dari ormas dan lain sebagainya ikut tampil bersama-sama, ikut mengambil bagian di dalam rangka penanganan masalah penyebaran virus COVID-19 ini. Kalau hanya pemerintah tidak akan mungkin bisa. Ya, banyak permasalahan, banyak variabel-variabel di situ yang kadang-kadang sangat di luar kemampuan kita. Bayangkan salah satu contoh, bagaimana kita menyediakan APD, alat apa itu pelindung diri yang adanya seperti ini, tidak akan bisa. Bagaimana kita menyiapkan masker gitu aja. Lalu bagaimana kita bisa menyemprot rumah-rumah orang se-Kabupaten Sidoarjo? Maka ini perlu kerjasama dan koordinasi bersama. Maka langkah FKUB ini dengan Unusida adalah langkah yang tepat, langkah yang betul-betul sangat membantu masyarakat dan membantu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka untuk percepatan penanggulangan masalah virus COVID-19. Terima kasih FKUB. Terima kasih Unusida. Ada tugas-tugas lain yang seharusnya nantinya akan diemban oleh posko ini. Salah satunya adalah bagaimana kita melakukan sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat. Jadi COVID-19 ini memang penyebarannya menakutkan. Tetapi kita semua juga tidak boleh panik. Kalau kita panik, apa yang kita lakukan tidak ada yang benar. Tidak. Potensi apa yang kita miliki tidak akan cukup untuk mengatasi masalah karena kepanikan. Seumpama bayangkan Pak ya, di Sidoarjo ini ada daerah merah,
Lalu ada daerah kuning, daerah yang masih hijau dan sebagainya. Bayangkan kalau semuanya minta dilayani seperti daerah merah, apa bisa? Semuanya hukum minta disemprot, padahal daerah situ nggak ada masalah sebenarnya. Daerah desa lah, jarang orang keluar masuk. Jadi kita ini harus mengatur apa yang harus kita lakukan, prioritasnya apa, dan lain sebagainya yang kita atur. Sehingga kita bisa memanage potensi yang ada. Tapi kalau semuanya minta dilayani seperti daerah merah, daerah yang gawat Pak, ya nggak akan bisa Pak. Nggak akan cukup SDM kita, dan tidak akan cukup apa yang sudah kita anggarkan. Untuk itu masyarakat harus tenang. Ada seorang perawat bekerja di rumah sakit. Kerjanya memang dia di isolasi. Maksudnya masyarakat kompak semua. Ayo diusir dari desa tersebut. Jadi orang yang sudah bekerja berkorban untuk menyelesaikan masalah pasien-pasien yang ada di isolasi tersebut, dia sudah berkorban, lo malah diusir lah. Diusir akhirnya cari kos-kosan dan sebagainya. Ini tidak boleh terjadi Pak. Tidak boleh terjadi. Ada juga orang meninggal dunia mendadak juga, kan gitu ya. Ada kuli lah kemarin, kuli setelah bekerja pusing, sudah pusing, minta tidur, aku tidur, pusing, akhirnya meninggal. Semua nggak mau nolong, kan nggak berani nolong. Dibiarkan, waduh masalah sampai ngebel ke saya. Lalu saya suruh ambil rumah sakit. Ya seperti itu Pak, orang kena virus COVID-19 itu pasti ada tahapannya. Gak mungkin lo enak-enak lo sakit mati, itu namanya jantung gitu. Tapi oleh karena ketakutan sekarang sudah merajalela, hasilnya menjadi seperti ini sudah. Mohon maaf, ini ketakutan yang berlebih-lebihan. Ada kawasan-kawasan rumah ditutup, juga tutup semua. Akhirnya dari desa sini nggak bisa masuk. Akhirnya kasih dong, kita sakit karena corona, ya tidak belutan kodok orang kampungnya. Ini yang tidak boleh. Kita harus tetap waspada, pakai SOP, tapi tidak boleh panik. Saya mohon posko ini juga mengambil posisi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang seperti ini. Karena pemerintah ini juga tidak akan mampu akan membagi semuanya. Pemerintah ini menganggarkan sekitar 114, yang untuk sosial ini sekitar 46 miliar. Jadi 46 miliar ini nanti akan kami berikan berupa sembako Pak. Sembako sekitar kita berikan ke 135.000 masyarakat keluarga harapan. 135.000 keluarga itu ya kakak yang saat ini namanya keluarga harapan atau dulu keluarga prasejahtera. Yang ini Pak datanya sudah jelas, nggak bisa dirubah-rubah. Yang 135.000. Lalu ditambah lagi 24.000 paket juga akan kami berikan kepada masyarakat yang secara tidak langsung atau langsung terdampak. Seperti tadi tukang becak, ada orang jualannya di sekolah, sekolahnya libur, hasilnya nggak dapat, maka mendapatkan yang 24.000 ini. Kita perlu kerjasama. Kalau yang